Halo semuanya, balik lagi dengan kami, Mario dan Karin. Thank you yang udah support channel kami selama ini. Bagi yang belum, mohon subscribe, like, komen, dan share konten kami. Nah, di konten kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan dari email, kebingungan sih lebih tepatnya, yaitu tentang bagaimana sih mengidentifikasi atau mengenali apakah hubungan ini hubungan soulmate ataupun karmik. Nah, tapi sebelum kita menjawab itu, kita agak flashback sedikit. Kita akan jelasin secara singkat apa sih itu hubungan twin flame, soulmate, dan karmik. Oke, kita kan mencoba definisi tentang TF, soulmate atau karmik berdasarkan pengetahuan kami. Jika ada yang ingin menambahkan opini atau pendapat, silakan share di komen kami. Soulmate pada dasarnya siapapun yang membuat kita merasa terikat. Soulmate membantu kita tumbuh dalam kehidupan dan membantu kita menjadi diri sejati. Dan yang kedua, jadi paham ya, soulmate itu ya biasanya sih kalau di hubungan adem ayem, terus bisa jadi pacar, bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat, bisa jadi kolega di kantor. Yang kedua, hubungan karma. Kali ini kita nggak ngebahas tentang karma yang bagus atau tidak, tapi lebih ke hubungan karma pasangan. Hubungan karma menurut kami adalah hubungan dengan jiwa lain yang membawa sifat karma. Hubungan ini merupakan proses persiapan untuk membantu kita bertemu dengan twin flame kita. Hubungan ini hampir persis dengan hubungan twin flame. Koneksi di awalnya sangat instan dan sangat merasa sudah kenal mereka sebelumnya, dan langsung dibuat terikat kepada mereka. Dan umumnya biasanya end up langsung di tunangan, langsung di pernikahan gitu. Hubungan karma memberikan rasa saling ketergantungan dan kadang on dan off. Sangat sulit sekali untuk keluar dari hubungan ini sendiri hingga salah satu pasangan terbangun. Dan di hubungan karma, dorongan kuat ingin hubungannya berhasil karena demi ego, status, pandangan orang lain, atau aturan sosial manusia. Energi hubungan karma biasanya membentuk sisi gelap kita dan cenderung merusak. Dia biasanya sih kadang sedikit cenderung toksik, kemudian kasar, abusif, dan umumnya terlihat manis dan romantis. Biasanya mereka pasang image di sosial media atau di Instagram itu they are nice couple, but the truth is inside they don't look like that. Mario dan saya kita udah ngalamin long karmic relationship. Mario 4 tahun ya? 4 tahun. Ya, me dan aku 11 tahun saja. Namun pada akhirnya itu semua mengajarkan kita pelajaran terbesar bagaimana belajar memaafkan dan mencintai diri sendiri. Oke. Nextnya Itu hubungan karmik ya, soulmate. Nah, kalau hubungan twin flame itu pada dasarnya seperti yang kita tahu, twin flame itu kan berawal dari satu jiwa yang terpecah jadi dua jiwa yang menjadi manusia. Nah, itu kalau cinta twin flame itu adalah cinta yang paling kuat yang pernah ada. Jadi itu jiwa ke jiwa, jadi nggak bisa dihentikan. Seberapa kita menjauh, seberapa koneksinya berusaha diputus, itu nggak bakal terputus sama sekali. Itu cinta paling kuat. Lalu twin flame itu juga mengajari untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup sesuai keinginan jiwa, serta membentuk jiwanya itu menjadi versi yang terbaik lah. Lalu cinta twin flame itu sendiri juga seperti menantang kita untuk melampaui hambatan aturan yang dibuat manusia gitu. Misalnya komitmen, pernikahan, tunangan, dan sebagainya gitu. Itu kan aturan manusia ya. Nah, lalu selain itu juga twin flame nggak akan pernah dengan sengaja menyakiti, walaupun kadang-kadang tindakannya kayak menarik diri agar twin flame itu justru biar belajar sendiri gitu, biar berdiri di atas kaki sendiri, lebih kuat gitu. Terus yang paling penting sih salah satunya hubungan twin flame itu saling menyembuhkan trauma masa lalu. Jadi saling memperbaiki diri, saling memberi tanpa harus ada kondisi tertentu. Nah, terus selain itu juga twin flame akan memperlakukan twin flame itu dengan sangat-sangat layak gitu. Jadi seakan-akan memberitahu kalau
kamu dapat layak mendapat yang lebih baik gitu. Ini seharusnya yang kamu diperlakukan. Nah, itu kira-kira flashback tentang soulmate, karmic, dan twin flame. Nah, lalu pertanyaannya nih, waktu itu ada bagaimana mengenali bahwa kita ini di hubungan karmic, soulmate, apa twin flame. Nah, sebelum menentukan yang mana, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah lihat energi jiwanya sendiri gitu. Apakah kamu tuh mencintainya dengan seluruh jiwa atau setengah hati. Terus berdasarkan ciri-ciri dan pengertian yang tadi kita sebutin, apakah kamu merasakan dia tuh sebagai yang mana? Keyakinan penuh ya? Iya, dengan keyakinan penuh. Jadi kamu mesti melihat diri kamu sendiri dulu. Nah, terus kamu juga mesti percaya sama diri kamu sendiri, percaya sama diri kamu dan jiwa kamu. Jiwa kamu tuh tahu yang mana yang sebenarnya gitu. Jadi mesti melihat ke diri sendiri dulu. Lalu kita juga bisa melihat polanya gitu. Hubungan karma, misalnya hubungan karma ya, ini akan terulang jika memang nggak menemukan pembelajaran di dalamnya gitu. Jadi kayak soulmate, karma itu mungkin bisa berakhir kalau misalnya pelajarannya itu udah diterima gitu. Itu baru jiwanya siap untuk hidup kayak gitu. Lalu selain itu juga kita juga bisa tahu itu dari aksi dan reaksinya lah hubungan itu. Menurut kami, just enjoy the relationship. Ya, berhentilah melabeli jenis hubungan itu sendiri dan fokus dengan hubungannya. Nikmati pengalamanmu. Nggak penting lah dia TF, soulmate atau karmic, just nikmati pengalamannya. Mungkin dengan mengenali kalian berpikir, wah kita akan menghindari sakit hati atau patah hati atau karmic dan lain-lain. Ingat, tidak ada pertemuan tanpa alasan di antara dua jiwa. Kita semua terhubung, kita semua penting, bukan hanya tentang kamu, tapi tentang dia juga. Kadang pelajaran tentang sebuah hubungan hidup itu harus didapat melalui pengalaman, atau dengan cara itu kita membantu mereka dalam perjalanannya. Jadi mereka itu punya perannya masing-masing gitu, baik itu soulmate maupun karmic ataupun hubungan itu sendiri itu punya peran masing-masing. Dan kita juga harus mengerti bahwa kita harus mengalami berbagai hubungan ini karena kita harus belajar gitu. Pelajaran penting yang kadang-kadang memang hanya bisa datangnya dengan cara seperti ini gitu. Terus bisa jadi hanya dengan melalui pengalaman yang menyiksa ini kita dipersiapkan untuk pengalaman selanjutnya di dalam hidup dan mengenali dengan jelas apa sih yang sebenarnya kita dan jiwa kita inginkan. Nah, nextnya Question and answer, karena banyak sekali yang masuk dari kita, ke kita ya. Ya, jadi nextnya question and answer. Kita akan pilih dulu topik mana sih yang kira-kira paling menarik dan paling banyak ditanyakan di email. Lalu akan kami sampaikan di konten kami berikutnya. Oke. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan berguna. Jika ada pertanyaan mau sharing, langsung bisa ke email kami. That's it. Thank you guys. Thank Jaga you. kesehatan. Bye. Bye.